Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Identifikasi kesalahan. Penulisan ini menggambarkan kesalahan berbahasa pada tingkat fonologi, termasuk kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, tanda baca, preposisi, penulisan kata dasar, dan penghilangan fonem. Analisis kesalahan. Penelitian ini mendeskripsikan kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia pada tataran fonologi dan faktor penyebab terjadinya kesalahan berbahasa pada tataran fonologi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik simak dan catat. Meningkatkan kualitas bahasa. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa pada tataran fonologi itu banyak ditemukan. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih baik terhadap kaidah kebahasaan dan kosakata baku. Perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas bahasa yang digunakan dalam desain kemasan produk. Analisis kesalahan berbahasa yang akan kita bahas, jenisnya ada 3 bagian. Yang pertama ada perubahan, yang kedua ada penghilangan, yang ketiga ada penambahan. Di dalam perubahan fonem, kita akan membagi 4 nama produk yang akan kita analisis. Untuk analisa produk yang akan kita bahas pertama yaitu ada keripik pisang yang akan kita bahaskan di dalam kata pisangnya. Kita tahu sendiri bahwasanya di dalam KBBI kata pisang yang sebetulnya adalah PIP, SASA, MG. Tetapi dalam produk ternyata kata pisang itu diubah menjadi pisan. PIP, SASA, NK. Ini merupakan suatu kesalahan yang fatal. Ternyata teman-teman ada perubahan fonem G, pisang, diubah menjadi K. Makanya berubahlah dari pisang menjadi pisang. Untuk nama produk yang kedua yaitu ada kerupuk. Padahal di dalam KBBI kata kerupuk itu adalah kerupuk menggunakan huruf awal K. K, R, U, P, U, K. Kerupuk. Tapi di dalam produk ternyata huruf awalan K terubah menjadi Ki. Kerupuk. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya ada perubahan fonem dari huruf K di dalam kata baku terubah menjadi huruf Ki. Kerupuk. Untuk produk yang ketiga yaitu ada nama produk kare. Hal ini bisa terlihat di nama produknya. Analisis kesalahan yang salah ada di mana ya? Ya, yaitu tepat ada di kata E. Ternyata kare di dalam KBBI itu tidak ada. Yang ada adalah kari. Ternyata kesimpulannya ada perubahan konsonan vokal I berubah menjadi E. Dari kari menjadi kare. Nah, untuk produk yang keempat, teman-teman bisa melihat gambar yang ada di atas. Nama produknya yaitu adalah asem. Di sini bisa kita lihat adanya terjadi kesalahan berbahasa, yang mana hal ini terjadi karena perubahan konsonan A di akhir kata berubah menjadi E. Dari yang sebetulnya kata bakunya asam berubah menjadi asem. Ini adalah suatu analisis kesalahan berbahasa. Untuk jenis kesalahan yang akan kita bahas kedua mengenai penghilangan fonem. Kita akan membahas satu produk saja. Teman-teman bisa melihat gambar produknya yang ada di atas. Nah, ternyata produk yang akan kita bahas yaitu mengenai keripik gyoza. Teman-teman pasti sudah familiar ya mengenai keripik. Nah, sebelumnya yang menjadi analisis kesalahan itu di kata mananya sih Kak? Ya, tepatnya ada di kata keripik. Ternyata di dalam produk fonem E huruf yang ada di tengah kata itu dihilangkan sehingga terubahlah menjadi kata keripik. Yang seharusnya kata bakunya KERIPIK terubah menjadi KRIPIK, keripik. Jenis kesalahan yang ketiga yaitu ada penambahan fonem. Kita akan membahas 5 produk yang akan kita analisis kesalahan berbahasanya. Untuk nama produk yang pertama yaitu mie sedap Kak. Teman-teman
Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi mengenai produk mie sedap cup ini, karena kita sudah familiar dan sering sekali menjumpai produk tersebut di lingkungan sekitar. Nah, ternyata di dalam nama produk ini terjadi analisis kesalahan yang mungkin nggak semua orang itu paham akan hal ini. Nah, kata yang menjadi pematok kenapa produk ini merupakan produk dengan analisis kesalahan berbahasa, yaitu kata yang tepat berada di kata sedap. Ternyata di dalam produk ini kata sedap fonem A-nya itu ditambah menjadi 2, sedap. Nah, padahal di dalam kata baku kata sedap itu cukup menggunakan fonem A1 saja. Tetapi tidak di dalam produk ini. Ini merupakan analisis kesalahan berbahasa yang mana ada penambahan fonem. Untuk produk yang kedua yaitu ada produk sip. Teman-teman pasti sudah pernah makan produk ini, entah itu sama keluarga, teman, sahabat, saudara, ataupun yang lainnya. Ternyata di dalam produk ini ada unsur kesalahan berbahasa. Kesalahan ini ditemukan pada kata yang mana, Kak? Yap, tepatnya ada di fonem I. Seharusnya kata baku sip itu cukup SIP, I-nya cukup 1. Tetapi di dalam produk ini fonem I ditambah lagi sehingga menjadi double, yang mana dari sip menjadi sip. Nah, hal ini merupakan analisis kesalahan berbahasa yang terjadi pada penambahan fonem. Untuk produk yang ketiga yaitu ada produk AHA. Teman-teman pasti sudah familiar nih mengenai makanan ringan ini. Nah, tepatnya analisis kesalahan berbahasa di dalam produk ini terjadi di bagian kata mana, Kak? Yap, yaitu kata H. Seharusnya kata bakunya itu cukup AH. Nah, tetapi dalam produk fonem H itu ditambah menjadi 1 lagi atau double, dari AH menjadi AH. Ini merupakan suatu analisis kesalahan berbahasa yang terjadi di dalam penambahan fonem. Untuk produk yang keempat yaitu ada nama produk yang berasal dari permen-permenan nih, yang mana ada nama produk Boom. Nah, di sini sudah terlihat ya ada penambahan fonem di mana, yaitu di huruf O, yang seharusnya Boom cukup BOM. Ternyata huruf O-nya itu ditambah menjadi 1 lagi sehingga BOOM, terbaca menjadi boom. Nah, hal ini merupakan suatu kesalahan berbahasa yang terjadi di dalam penambahan fonem. Nah, untuk nama produk yang kelima yaitu ada susu cap enak. Teman-teman pasti sudah familiar ya mengenai produk ini. Mungkin yang melihat video ini sudah pernah nih mencoba susu produk ini. Nah, ternyata di dalam produk ini ada analisis kesalahan berbahasa yang terjadi di kata enak. Ternyata di dalam kata baku yang sebetulnya kata enak itu cukup menggunakan huruf fonem A1 saja, yaitu enak. Tetapi di dalam produk ini terjadi pendabelan antara huruf A menjadi enak, ENAAK. Nah, ini merupakan suatu kesalahan yang terjadi di dalam analisis kesalahan berbahasa, tepatnya penyebab kesalahan. Pada materi ini dibagi menjadi 3, yaitu pengaruh bahasa ibu, kekurangan pemahaman, dan pengajaran yang kurang sempurna. Pengaruh bahasa ibu adalah kesalahan berbahasa bisa terjadi ketika pembicara bahasa ibu menggunakan bahasa lain. Dalam hal ini yaitu bahasa Indonesia. Mereka cenderung membawa pola dan aturan dari bahasa ibu mereka. Ini bisa menyebabkan kesalahan dalam melafalkan kata dan bahasa target. Yang kedua, kekurangan pemahaman. Kesalahan berbahasa juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang bahasa yang digunakan. Misalnya, jika pembicara tidak memahami aturan fonologi bahasa Indonesia, mereka mungkin membuat kesalahan saat mencoba menggunakan bahasa tersebut. Dan yang terakhir adalah
Pengajaran bahasa yang kurang sempurna. Metode pengajaran bahasa yang tidak efektif atau kurang sempurna bisa menyebabkan pembicara membuat kesalahan. Misalnya, jika guru bahasa tidak menjelaskan aturan fonologi dengan jelas, siswa mungkin akan salah memahami dan menggunakan aturan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan solusi tentang kesalahan berbahasa dalam fonologi. Yang pertama ada pembiasaan antara bahasa, yaitu melakukan pembiasaan antara bahasa melalui pengulangan dalam pengucapan vokal yang dapat membantu dalam memahami dan menguasai pola dan aturan pengucapan suara dalam bahasa target. Yang kedua, latihan secara teratur. Melakukan latihan secara teratur dalam pengucapan dan penulisan kata-kata dalam bahasa target. Latihan ini dapat membantu dalam memperbaiki kesalahan pengucapan dan penulisan. Yang ketiga, penguatan. Kita dapat melakukan penguatan atau reinforcement dalam pengucapan dan penulisan kata-kata. Penguatan ini dapat membantu dalam memperkuat pemahaman dan penguasaan atas bahasa target. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan bahasa yang efektif. Melakukan pendidikan dan pelatihan bahasa yang efektif dan sempurna dapat membantu dalam memahami dan menguasai aturan dan pola bahasa target. Yang kelima, konsultasi dengan ahli bahasa. Melakukan konsultasi dengan ahli bahasa atau linguistik dapat memberikan masukan dan saran yang berharga dalam memperbaiki kesalahan berbahasa. Yang keenam, ada penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi seperti software atau aplikasi penerjemah dan pengecek ejaan dapat membantu dalam meminimalkan kesalahan berbahasa. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pemahaman budaya. Memahami budaya di balik bahasa target juga penting. Ini karena beberapa kesalahan berbahasa mungkin disebabkan oleh perbedaan budaya. Kesimpulan materi ini yaitu kesalahan berbahasa pada tataran fonologi dalam desain kemasan produk dapat mempengaruhi komunikasi dan pembelajaran. Penyebab kesalahan yaitu faktor-faktor penyebab termasuk perbedaan pemahaman definisi dan kesalahan dalam pengucapan fonem. Selanjutnya, meningkatkan kualitas bahasa. Pemahaman kaidah dan kosakata baku diperlukan untuk meningkatkan kualitas bahasa dalam desain kemasan produk.